Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Nats bacaan kita siang hari ini adalah doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Tertulis di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, judul renungan kita hari ini adalah Uang receh di saku. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yakobus 5 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Kata bijak Alkitab hari ini adalah banyak doa, banyak kuasa, sedikit doa, sedikit kuasa, tanpa doa, tidak memiliki kuasa. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Ada hal-hal yang sulit ditolak. Misalnya, sebuah mesin permen karet. Saya sulit menahan diri untuk tidak memerhatikan bola-bola permen karet warna-warni yang menggelinding sepanjang saluran mesin itu. Saya begitu ingin mengulumnya. Namun tanpa sekeping uang receh, permen karet itu tetap terkunci di dalam. Setiap kali saya punya uang receh yang pas,
saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk menikmati permen yang membuat air liur menetes itu. Doa itu bagaikan uang receh di saku Anda yang dapat membuka pintu bagi sumber daya karakter dan berkat Allah yang besar di hidup Anda. Kelimpahan Allah bertolak belakang dengan kemiskinan jiwa kita, dan tanpa doa kita tak dapat menarik berkat dari gudang persediaan anugerah-Nya. Saat kita merindukan sumber dayanya yang memuaskan, doa menjadi sangat penting. Yakobus menekankan bahwa doa kita seharusnya yakin dan benar. Allah tidak menginginkan doa ritual, melainkan doa yang realistis. Dia ingin agar kita berdoa dengan kerinduan yang sungguh-sungguh dan tidak berdoa memakai rumusan tertentu. Kita harus menghampiri takhta anugerah-Nya dengan kesadaran kuat bahwa kita membutuhkan Dia. Yakobus menuliskan di pasal sebelumnya, "Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Semakin banyak kita berdoa, semakin banyak kita menerima. Dan tak perlu waktu lama, hidup kita akan menunjukkan kelimpahan dari Allah yang mengubah hidup." Semakin dekat kita menghampirinya dalam doa dan sungguh-sungguh mencari wajah-Nya, semakin dalam kita ingin bersamanya di depan takhta-Nya yang penuh karunia. Doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar, sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Nas hari ini memberikan arahan kepada orang percaya untuk saling mendoakan. Beberapa latar belakang dan pemahaman dari ayat ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pentingnya pengakuan dosa. Melalui pengakuan dosa, seseorang menyadari kesalahannya di hadapan Tuhan dan sesama. Pengakuan dosa adalah langkah awal untuk pertobatan dan pemulihan rohaniah. Kedua, pentingnya pertobatan. Dalam konteks pengakuan dosa, Tuhan menawarkan pengampunan kepada orang yang tulus hati dan bertaubat. Orang percaya diajak untuk memahami bahwa melalui pengakuan dosa, mereka dapat mendapatkan pemulihan rohaniah. Ketiga, keselamatan dan kesehatan rohani. Ungkapan, "supaya kamu sembuh," dapat diartikan tidak hanya sebagai kesembuhan fisik, tetapi juga keselamatan dan kesehatan rohani. Pengakuan dosa dan doa tulus dapat membawa pemulihan dan pertumbuhan rohaniah. Keempat, doa orang yang benar. Doa orang yang benar adalah doa yang dinyatakan dengan ketulusan hati dan iman. Ayat ini menegaskan bahwa doa yang dinyatakan dengan tulus memiliki kekuatan besar. Kekuatan ini berasal dari iman dan hubungan yang benar dengan Tuhan. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini menawarkan beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, kejujuran dan pengakuan dosa. Pernyataan ini menekankan pentingnya kejujuran dan pengakuan dosa. Merenungkan dosa kita sendiri, mengakui kesalahan, dan datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus adalah langkah awal menuju pertobatan. Kedua, perlunya saling mendoakan. Yakobus merangsang ide komunitas Kristen yang saling mendoakan. Saling berdoa untuk kesembuhan dan keberkahan sesama anggota komunitas adalah bentuk konkret kasih dan perhatian antar sesama. Ketiga, pentingnya kesembuhan rohani dan fisik. Ayat ini mengajak untuk memahami bahwa doa tidak hanya berdampak pada kesembuhan rohani, tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Ini menunjukkan hubungan erat antara kesehatan rohani dan fisik dalam perspektif iman Kristen. Ketiga, pentingnya doa yang benar. Penting untuk merenungkan arti doa yang benar.
Doa yang dinyatakan dengan tulus, iman, dan ketaatan memiliki kekuatan besar. Ini mencerminkan hubungan yang mendalam dan akrab dengan Tuhan. Keempat, perlunya efektivitas doa. Pernyataan ini menegaskan bahwa doa yang benar memiliki kekuatan dan ada hasilnya. Merenungkan efektivitas doa dalam kehidupan pribadi dan bersama-sama sebagai komunitas dapat menjadi penguatan bagi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam keseluruhan, merenungkan pernyataan ini dapat mengarah pada pertanyaan tentang sejauh mana kita terbuka dan jujur dalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Bagaimana kita membangun komunitas Kristen yang saling mendukung dan mendoakan satu sama lain? Sejauh mana kita percaya pada kekuatan doa yang tulus dan efektif? Karena itu, renungan ini dapat menginspirasi pertumbuhan rohaniah dan meningkatkan kehidupan doa kita. Bersabar dan meneguhkan hati. Yakobus 5 ayat 8 berkata, "Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Bersabar dan meneguhkan hati adalah dua kata penghiburan yang sangat ampuh mengalahkan penderitaan kita. Bila mendengar kata penderitaan, maka ada banyak orang yang tidak ingin mengalami apa yang dinamakan dengan penderitaan. Apalagi ada begitu banyak orang percaya yang sudah terlanjur memiliki pemahaman yang salah dalam mengikut Yesus. Banyak orang berpikir dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka hidupnya akan dilepaskan dari penderitaan. Ini adalah sebuah kesalahan. Sebab dengan menerima Yesus berarti kita menjadi hamba yang harus tunduk sepenuhnya dalam kedaulatannya. Jadi hamba tidak berhak memaksakan kehendaknya kepada tuannya. Sebaliknya, hamba harus mengikuti apa yang menjadi kehendak tuannya. Kalau saat ini ada begitu banyak persoalan, tantangan dan masalah yang harus kita hadapi, maka kita harus tetap bersabar dalam menghadapi semua itu, dan tetap percaya bahwa Dia Allah yang setia yang tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya. Orang yang tidak mau bersabar pada akhirnya akan bersungut-sungut dan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Hal ini terjadi karena mereka mengikut Yesus dengan tujuan yang berbeda, di mana mereka mengikut Yesus supaya bisa diberkati dan bisa menikmati hidup dengan nyaman. Jadi mereka mengikut Yesus dengan rancangan dan rencana yang mereka buat sendiri. Ini yang menjadi persoalan. Kalau apa yang mereka rancangkan dan rencanakan itu tidak tercapai, maka mereka akan berkhianat dengan berbalik meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mungkin pada akhirnya akan timbul pertanyaan, kalau harus bersabar, sampai kapan kita harus bersabar? Firman Tuhan katakan di dalam, "Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat." Jadi sebagai orang anak-anak Tuhan, iman percaya kita harus tetap teguh. Kita harus tetap bersabar dalam menghadapi segala persoalan hidup, dan tetap percaya bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan orang yang berharap kepadanya jatuh sampai tergeletak. Yang sering membuat kita tidak bisa bersabar adalah karena kita memiliki rancangan sendiri sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Inilah letak kesalahannya, sebab kita ini hamba dan hamba harus tunduk terhadap pengaturan tuannya. Jadi kita tidak bisa mengatur Tuhan. Firman Tuhan katakan, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku." Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan demikian kita harus mengubah cara pandang hidup kita, bahwa mengikut Tuhan berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, teruslah bersabar dan teguhkan hatimu. Apa kata Alkitab mengenai ketidakinginan untuk berdoa? Doa adalah sumber kekuatan perjalanan rohani orang Kristen dengan Allah. Doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah cara yang aktif untuk mengasihi dan berhubungan dengan orang lain, dan doa meluangkan tempat dalam hati sang pendoa untuk mendengar koreksi Allah. Alkitab menasehati kita untuk tetaplah berdoa, sehingga sikap yang bermalas-malasan berdoa adalah dosa. Apapun yang menghambat hubungan kita dengan Allah atau yang menggiring kita pada pengandalan diri adalah kesalahan. Kita dapat menganggap tindakan Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 sebagai ketidakinginan berdoa. Mereka makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat dan menjadi malu berkomunikasi dengan Tuhan ketika Ia datang menjenguk mereka di taman. Oleh karena dosa mereka, hubungan mereka dengan Allah terputus, komunikasi mereka dengannya terhambat. Ketidakinginan Adam dan Hawa itu berdosa, dan disebabkan pula oleh dosa. Apakah Anda dapat membayangkan seseorang berkata dia teman terdekat Anda namun tidak pernah berbicara dengan Anda? Hubungan tersebut, jika betul-betul ada, tentunya merenggang. Sama halnya hubungan dengan Allah seperti itu akan gersang dan tidak menyenangkan tanpa adanya komunikasi. Ketidakinginan berdoa berbalikan dengan hubungan yang baik dengan Allah. Umat Allah mempunyai keinginan yang alami untuk berkomunikasi dengan Tuhan mereka. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu-nunggu perintah Alkitab untuk berdoa diikuti oleh janji-janji yang indah. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kristus adalah teladan terbaik akan gaya hidup yang berdoa. Ia adalah seorang pendoa, dan Ia mengajar pengikutnya untuk berdoa. Jika anak manusia menganggap dirinya perlu berdoa, bagaimana lagi dengan kita? Ketidakinginan berdoa mengabaikan karunia perantaraan yang telah dipercayakan pada kita. Kita dipanggil untuk mendoakan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Paulus sering meminta doa umat Allah bagi dirinya, dan ia juga setia dalam mendoakan mereka. Nabi Samuel menganggap doa bagi umat Israel sebagai bagian yang penting dalam pelayanannya. Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Menurut Samuel, keengganan berdoa adalah dosa. Ketidakinginan berdoa bertentangan dengan perintah Allah untuk mengasihi orang lain. Dan kita tidak sebatas mendoakan orang yang layak didoakan saja. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Yesus memerintah supaya kita mendoakan orang yang menganiaya kita. Inilah pesan Kristus, yakni mengasihi dan mengangkat semua orang dalam doa, bahkan mereka yang sulit dikasihi. Doa meluangkan tempat untuk mendengar koreksi Allah. Ketidakinginan berdoa mengurangi kemampuan kita untuk mendengar Kristus ketika Ia membisikkan saran atau tuduhan pada roh kita. Ibrani 12 ayat 2 mengingatkan kita bahwa Kristus adalah yang membangkitkan iman kita dan memeliharanya dari permulaan sampai akhir, tanpa berdiamnya rohnya di dalam hati kita.
maka kita akan tersesat di jalan yang sulit karena mengikuti pertimbangan pribadi kita. Ketika kita mendoakan supaya kehendak Allah terjadi, di bumi seperti di sorga, menyimpangnya kehendak kita akan segera terungkap. Matius 26 ayat 41 juga memberi kita peringatan lain, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketidakinginan berdoa membutakan hati kita akan godaan yang mengepung dan semakin menjerumuskan kita ke dalam dosa. Hikmat kita hanya berkembang melalui penerangan dan arahan Roh Kudus. Dan hanya melalui kuasa Roh Kudus dapatkah doa kita menjadi efektif. Doa adalah tali kehidupan yang menghubungkan kita kepada Allah. Kristus mencerminkan hidup yang senantiasa berdoa dalam pelayanannya sehingga kita perlu mengikuti teladannya. Kita memasuki segmen yang cukup baik, karena kita akan mengupas isi dari kitab yang menjadi rema kita atau perikop kita saat ini, yaitu kitab Yakobus. Penulis surat ini adalah Yakobus, yang juga dikenal sebagai Yakobus si Adil, yang disebut-sebut sebagai saudara kandung Yesus Kristus. Yakobus bukan orang percaya sampai kelak Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia menjadi gembala bagi gereja Yerusalem dan dianggap sebagai pilar bagi jemaat mula-mula. Tanggal penulisan surat Yakobus kemungkinan besar merupakan bagian paling awal dari Perjanjian Baru, yang kemungkinan besar dituliskan pada tahun 45. Sebelum konsili pertama di Yerusalem pada tahun 50, Yakobus mati sebagai martir sekitar tahun 62, menurut sejarawan Yosefus. Tujuan penulisan, beberapa pakar menganggap surat ini dituliskan sebagai respon bagi interpretasi yang salah atas pengajaran Paulus terkait iman, pandangan ekstrim, yang dikenal dengan istilah antinomianis, menyatakan iman kepada Kristus membebaskan orang Kristen dari semua hukum Taurat, baik yang terkait hukum sekuler maupun moral. Surat ini ditujukan pada orang Kristen Yahudi yang tersebar di mana-mana. Martin Luther, yang menolak pengajaran dalam surat ini menyebutnya sebagai surat jerami, gagal memahami kalau pengajaran Yakobus mengenai perbuatan baik itu melengkapi bukannya bertentangan pengajaran Paulus terkait iman yang menyelamatkan. Paulus menekankan pembenaran oleh Allah, sementara Yakobus menekankan soal perbuatan baik sebagai buah dari pembenaran. Yakobus menulis kepada orang Yahudi untuk menguatkan mereka supaya tetap bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Yakobus menekankan kalau perbuatan baik secara alami akan timbul dari orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ia justru mempertanyakan apakah seseorang sudah memiliki iman yang menyelamatkan jika buah roh tidak terlihat sama sekali padanya. Hampir sama dengan deskripsi Paulus di Galatia 5 ayat 22-23. Ayat kunci, Yakobus 1 ayat 2-3 berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Yakobus 2 ayat 17-18 demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan,
dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yakobus 3 ayat 5 menuliskan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Rangkuman, surat Yakobus menegaskan iman seharusnya berjalan beriringan dengan agama sejati, iman sejati dan hikmat sejati. Isi surat ini merupakan materi yang sama dengan khotbah Yesus di atas bukit yang dikisahkan di Matius 5-7. Yakobus memulai suratnya dengan menjelaskan tanda-tanda para pelaku iman. Di pasal kedua dan awal pasal ketiga, ia membahas soal keadilan sosial dan iman yang dibuktikan melalui perbuatan. Ia kemudian membandingkan dan membenturkan perbedaan antara hikmat dunia dan Allah, dan karenanya meminta kita menjauhi yang jahat dan mendekat kepada Allah. Yakobus menyatakan beberapa teguran kepada orang kaya yang menyombongkan diri dan mereka yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia mengakhiri suratnya dengan menguatkan orang Kristen untuk bersabar dalam penderitaan, mendoakan dan mengasihi satu sama lain, dan memperkuat iman melalui persekutuan. Hubungan. Surat Yakobus menyatakan hubungan antara iman dan perbuatan dengan jelas. Orang Kristen Yahudi yang masih begitu terikat kepada hukum Taurat kesulitan memahami bahwa tidak ada manusia yang dibenarkan karena perbuatannya. Yakobus menyatakan kalau tidak ada orang yang sanggup memenuhi tuntutan Taurat, karena kesalahan terkecil, sekalipun sudah membuat mereka gagal. Karena barang siapa yang berusaha menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, sama saja dengan bersalah terhadap seluruhnya. Praktiknya, surat Yakobus ini menantang setiap orang Kristen untuk tidak hanya cakap dalam berkata-kata, tetapi juga cakap sebagai pelaku firman. Sambil menjadi pelaku iman, tentu saja, diikuti pertumbuhan terkait pengetahuan atas firman Tuhan. Yakobus menyerukan kepada kita untuk tidak berhenti sampai di tahap itu. Banyak orang Kristen yang melihat surat penggembalaan ini memuat 60 instruksi melalui 108 ayatnya. Ia menekankan pengajaran Yesus saat berkhotbah di bukit dan menyerukan kita untuk melakukan apa yang Yesus ajarkan. Surat ini juga mengecam pemikiran bahwa seseorang bisa menganggap dirinya sebagai orang Kristen namun tetap hidup di dalam dosa, dan tidak menghasilkan buah-buah kebenaran. Iman mati seperti itu, merupakan iman yang dipegang para iblis yang percaya dan gemetar di hadapan Allah. Iman seperti ini tidak bisa menyelamatkan karena tidak bisa dibuktikan melalui perbuatan baik yang dihasilkan oleh iman sejati yang menyelamatkan. Perbuatan baik bukan menjadi syarat keselamatan, tapi merupakan buah dari keselamatan. Hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Hari ini kita akan melihat Allah menampakkan dirinya dalam rangka menyusun rancangan dan rencana kita 1 tahun ke depan. Itulah sebabnya dalam minggu ini kita akan membahas tema, hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan. Perencanaan adalah hal penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Dengan perencanaan yang baik dan matang, langkah hidup seseorang akan semakin teratur dan makin terarah kepada suatu sasaran yang hendak dituju. Hidup yang terencana adalah bukti bahwa seseorang sangat menghargai waktu dan semua potensi yang Tuhan berikan. Namun sebuah perencanaan jika tidak disertai tekad dan usaha mewujudkannya tidak akan lebih dari sekedar moto dan angan-angan belaka.
karena orang yang berhasil adalah yang hidupnya terencana dengan baik, dan punya kemauan keras mewujudkan rencananya. Sebuah perencanaan hidup akan semakin sempurna apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Yakobus mengingatkan agar jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup. Di zaman yang serba modern ini, kebanyakan orang tidak lagi melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup, karena merasa diri mampu menentukan langkah hidupnya. Dengan pengalaman, kepintaran, kekuatan, kecanggihan teknologi, uang atau kekayaan yang dimiliki, mereka mengira bahwa semua yang direncanakan pasti akan berhasil. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang melupakan Tuhan dalam setiap rencana hidupnya sama artinya meremehkan Tuhan, mengabaikan kehadirannya, menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada dan tidak punya kuasa. Yang menjadi akar persoalan adalah kesombongan. Orang yang sombong dan angkuh meyakini bahwa ia mampu mengatasi semua persoalan hidupnya dengan kekuatan yang dimiliki. Padahal, ada banyak hal di dunia ini yang tidak bisa diprediksi. Apa yang akan terjadi esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, tak seorang pun tahu. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Kehidupan ini tidak selurus dan semulus yang kita bayangkan. Terkadang ada kejutan-kejutan yang tidak pernah kita harapkan. Sementara kita hanya bisa menduga-duga dan mengira. Dalam menjalani kehidupan kita sering membuat perencanaan mengenai hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, yang tak jarang menimbulkan pertanyaan dalam diri kita. Apakah rencana yang kita buat ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Apa betul rencana-rencana ini untuk kemuliaan Tuhan? Atau malah sebaliknya, menjadi kepentingan diri saya sendiri dan dunia ini? Memang membutuhkan perenungan dalam diri kita dengan Tuhan untuk mengetahui akan hal ini. Perikop ini berbicara mengenai suatu perencanaan yang pada umumnya dibuat oleh seseorang dalam menjalani kehidupannya, karena setiap orang ingin berhasil dan jauh dari kegagalan. Manusia juga tidak bergerak dengan insting, namun akal budi dan pikiran, sehingga membutuhkan perencanaan hidup. Oleh karena itu, secara praktis bagian ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekaligus mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya sudah kita ketahui namun sering sekali kita lupakan dan abaikan, yaitu bahwa hidup kita ini tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kita, di dalam kekuasaan kita, khususnya masa depan. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah membuat rancangan dan rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Yakobus, seorang gembala sidang di gereja Yerusalem, memberikan nasihat praktis bagi jemaatnya melalui surat yang ditulisnya sebelum ia meninggal dunia sebagai martir. Pada perikop yang berjudul, "Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan", memaparkan beberapa prinsip rohani dalam membuat perencanaan dalam hidup manusia yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertama, jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Pada ayat ini dengan jelas penulis memberikan contoh yang dapat dirangkum dalam beberapa kata: waktu, hari ini atau besok, setahun, tempat, tujuan, dan hasil yang diharapkan mendapat untung. Dalam membuat perencanaan, faktor-faktor di atas memang sangat diperlukan, tetapi seolah-olah manusia tahu bahwa dia dapat mengusahakan sesuatu jika dia mampu melakukannya tanpa mengingat sedikit pun pada penciptanya yang memberikan hikmat kepadanya untuk memikirkan hal yang baik. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan hatinya jauh dari Tuhan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan.
Sebagai orang percaya, kita perlu mengikut sertakan Yesus dalam membuat perencanaan bagi hidup kita, karena Dialah yang memiliki hidup ini. Yakobus menanyakan, apakah arti hidup kita? Hidup ini seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan kata lain, Yakobus ingin mengatakan bahwa hidup ini sangat singkat, dan kita tidak tahu atau tidak bisa memprediksi kapan akhir hidup tiap-tiap orang. Ini adalah rahasia Allah. Oleh sebab itu, dalam setiap perencanaan yang kita buat, jangan lupa untuk mengikut sertakan Yesus sebagai Allah kita, agar rencana yang kita buat berkenan baginya. Kedua, berserah pada kehendak Tuhan. Yakobus, dalam terjemahan lain mengajarkan bagaimana kita harus membuat perencanaan dalam hidup dengan mengatakan, jika Tuhan menghendaki, dan jika kita masih hidup, saya akan melakukan hal ini dan itu. Kata-kata ini tidak boleh diartikan bahwa kita hanya berpangku tangan saja tanpa mengerjakan atau merencanakan sesuatu. Kata "akan" merupakan kata yang mengacu pada sesuatu yang akan datang atau dalam konteks ini perencanaan. Penekanan Yakobus di sini adalah penyerahan total hidup kita pada kehendak Tuhan selama kita masih memiliki kesempatan untuk hidup. Dalam pengertian lain, kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang dikehendaki Tuhan, bukan mengikuti keinginan kita sendiri. Ketiga, jangan congkak. Ketika manusia sudah berada pada puncak kesuksesannya, ia cenderung menganggap segala sesuatu itu mudah didapat dan mudah dikerjakan. Apalagi hidup yang bergelimang harta, lebih mudah untuk membuat perencanaan-perencanaan yang besar dan sangat menguntungkan baginya. Bukan hanya dalam hal duniawi, dalam hal rohani pun manusia dapat dengan mudah membuat rencana jika ada sokongan materi yang kuat. Tetapi Yakobus mengingatkan, jangan bermegah dalam kecongkakan. Semua kemegahan yang membawa manusia menjadi sombong adalah salah. Membuat perencanaan yang baik memerlukan kerendahan hati di hadapan Tuhan, karena kita adalah hamba-Nya yang merencanakan segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini untuk mensukseskan rencana-Nya yang kekal bagi hidup kita. Keempat, kita harus peduli. Di akhir perikop ini, Yakobus menegaskan bahwa berdosa orang yang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya. Jika kita tahu sesuatu yang baik yang harus kita kerjakan, maka kita harus mengerjakannya dengan tulus dan tidak menghindarinya, peduli dengan semua di sekeliling kita, bahkan merencanakan dan melakukan segala yang baik di hadapan Tuhan dengan tulus, bukan membiarkan atau menghindarinya, karena jika demikian kita akan berdosa. Dalam mengawali tahun baru ini, sangat baik membuat perencanaan yang akan menolong hidup kita lebih terarah dan teratur. Tetapi jangan melupakan prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Yakobus kepada kita untuk tidak mengandalkan kemampuan sendiri, berserah pada kehendak Tuhan, jangan congkak dan peduli pada pekerjaan baik. Karena itu, libatkanlah Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana kita baik pribadi, keluarga dan gereja agar Tuhan menolong dan menopang serta membimbing kita untuk mewujud nyatakannya. Dahulukan berdoa. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendahulukan doa. Setiap kali dalam menghadapi suatu masalah, berdoalah terlebih dahulu. Namun, seringkali kita menggunakan cara sendiri dahulu atau dengan kata lain kita lupa mengandalkan kuasa doa. Umumnya, jika masalah besar menimpa kita barulah kita bersandar kepada Tuhan. Tapi kalau masalah kecil, tanpa sadar kita sering mengandalkan kekuatan sendiri untuk mengatasinya. Tapi ajaran Alkitab tidak demikian. Dalam segala hal kita harus berdoa kepada Tuhan untuk memohon pertolongan.
Karena itu harus memprioritaskan doa di dalam kehidupan kita. Yakobus 5 ayat 13-18 adalah satu bagian firman Tuhan yang menekankan tentang doa dan secara khusus memberitahukan kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dahulukan doa. Mengapa kita harus mengandalkan doa terlebih dahulu? Pertama, kita akan melihat pengalaman doa dari seorang nabi. Pada waktu itu Nabi Elia sedang menghadapi kejahatan Raja Ahab dan Allah mau memakai Elia untuk menyatakan keagungannya. Allah mau memakai Nabi Elia sebagai salurannya untuk menghukum Raja Ahab dengan tidak menurunkan hujan. Ketika Elia berdoa lagi, langit menurunkan hujan. Dalam kitab Yakobus dicatat bahwa Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan karena ia telah bersungguh-sungguh berdoa, maka Allah menyatakan perbuatannya. Dengan kata lain, Elia mengandalkan kuasa Allah sehingga Allah melalui Elia menyatakan perbuatan ajaib. Demikian juga kita harus sungguh-sungguh berdoa mengandalkan kuasa Allah supaya melalui kita, Allah juga mau menyatakan kemuliaannya. Kedua, jika Allah mau kita sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Dia untuk menyatakan kemuliaannya, maka doa seperti ini adalah doa yang memiliki kuasa. Dalam ayat 16 dicatat bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi sebelum ayat ini ada syaratnya, yaitu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Jadi bukan hanya mengandalkan kuasa Allah saja. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk merendahkan diri dan mengaku dosa. Jika kita mengakui kekuasaan Allah, tapi tidak sadar akan kedudukan diri sendiri, maka doa kita akan menjadi semacam perintah syukur. Maksudnya adalah doa kita memang adalah doa syukur. Tapi waktu masuk doa permohonan, kita sepertinya sedang memerintahkan Tuhan harus menggenapinya. Doa yang manjur harus didahului dengan pengakuan dosa dan kelemahan kita. Karena itu, dalam doa kita tahu mengaku dosa-dosa sendiri dan siapa yang berkuasa. Doa seperti ini akan memiliki kuasa. Terakhir, dalam ayat 13 dicatat, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hal ini mengajarkan kepada kita kapan sesuatu terjadi pada kita, harus dahulukan doa, bukan mengatasinya dulu baru berdoa. Jadikanlah doa sebagai solusi pertama, bukan terakhir. Di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan hal besar dan kecil. Di dalam segala situasi carilah dahulu Dia. Karena kita sudah tahu kuasa Allah dan kekuatan doa, maka ingat, mari berdoalah. Sebagai manusia, dalam keadaan lancar kita sering lupa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Tapi ketika berbagai kesulitan dan masalah datang menimpa kita, baru sadar harus mengandalkan Tuhan. Tuhan mau kita, mari berdoalah, bersandar kepada Dia dalam hal-hal besar maupun kecil. Karena hasilnya adalah kuasanya sangat besar. Maka dalam segala hal ingatlah untuk selalu mendahulukan doa, karena Allah menunggu kita berkat. Mari berdoalah. Yakobus 5 ayat 13 berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Menanggapi Tuhan setiap saat, sepanjang hidup kita akan mengalami duka cita dan sukacita. Kita akan mengalami saat-saat sedih yang luar biasa dan saat-saat bahagia yang meluap-luap. Kadang, dua hal itu terjadi di musim yang terpisah, tetapi terkadang keduanya datang bersamaan. Bagaimanapun, Yakobus mengharapkan orang Kristen datang kepada Tuhan. Jika seseorang menderita,
mereka dipanggil untuk berdoa. Jika seseorang bergembira, mereka harus memuji Tuhan. Hal ini dianggap sudah seharusnya demikian, tetapi ketika penderitaan menyelubungi pikiran kita, terkadang kita lupa untuk memprioritaskan doa. Dan ketika segalanya berjalan dengan baik dan kita merasa senang, mudah untuk sekadar menikmati musim dan lupa untuk memuji Tuhan karenanya. Tetapi setiap musim kehidupan sebenarnya merupakan sebuah kesempatan untuk mempraktikkan apa yang ditulis oleh Yakobus. Ketika kita menderita, marilah kita berdoa. Ketika orang-orang di sekitar kita menderita, marilah kita berdoa. Saat kita gembira atau bahagia, marilah kita memuji Tuhan. Ketika orang lain bahagia, marilah kita memuji Tuhan bersama mereka. Dalam setiap keadaan atau situasi, mari kita datang kepada Tuhan dengan segalanya, dan mempercayakan segalanya kepadanya. Ketika kita melakukan itu, kita mengarahkan pandangan kita pada Yesus, dan Dia akan membantu kita menanggung setiap situasi yang kita hadapi. Jadi, apa yang Anda hadapi saat ini, luangkan waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan dan beritahu Dia semua yang Anda alami. Kemudian, renungkan hal-hal baik yang terjadi dalam hidup Anda, dan katakan kepada Tuhan, terima kasih. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya.
Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.